Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 740, Bicara. Kurang ajar. Kamu sudah mengambil persenjataan tingkat dalam, masih ingin melarikan diri? Hentikan dia. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, ribuan berkas cahaya melesat ke langit dan seketika menghujani seniman bela diri itu seperti badai peluru. Seniman bela diri tersebut merupakan sosok kuat di puncak Marshal Supreme. Dia segera memadatkan kekuatan pertahanan di sekeliling tubuhnya. Namun, pertahanan itu hanya bertahan sesaat sebelum langsung dihancurkan. Bahkan sebelum sempat menjelaskan apapun, tubuhnya telah hancur sepenuhnya. Penyimpanan senjata tingkat dalam miliknya ikut pecah. Sejumlah besar batu vitalitas, ramuan, dan berbagai senjata tingkat dalam berjatuhan ke tanah. Di antara semua benda itu, sebuah kipas lipat yang memancarkan esensi senjata kuat langsung menarik perhatian semua orang. Kipas itu melayang tenang di udara, dan seluruh area mendadak sunyi. Tidak diragukan lagi, itu adalah senjata tingkat mendalam tingkat 9. Tidak seorang pun berani bergerak. Siapapun yang berani maju untuk merebutnya bisa saja langsung menyusul Marshal Supreme puncak tadi dan berakhir menjadi tumpukan daging. Itu, kipas Wuji Jiang Huishu. Keturunan Dewa Darah berseru kaget. Dalam sekejap, dia mengenali senjata itu. Senjata tingkat mendalam yang terhubung secara spiritual dengan pemiliknya kini tidak bertuan, yang berarti Jiang Huishu sudah pasti mati. Istana Dewa Darah akan mengambilnya. Keturunan Dewa Darah berteriak sambil melangkah ke depan, mendahului semua orang. Dia mengambil kipas lipat itu, lalu memandang para penggarap di sekelilingnya yang terlihat enggan. Dengan suara dingin, dia berkata, harta apapun yang muncul dari tanah pemakaman harus dijual terlebih dahulu kepada Istana Dewa Darah. Aku yakin kalian belum melupakan aturan ini, bukan? Kerumunan langsung terdiam. Tidak ada yang berani menentang otoritas Istana Dewa Darah di Boneyard. Bahkan meski di antara mereka ada beberapa tokoh kuat setingkat Kaisar Bela Diri, tidak seorang pun berani membuka suara. Jika berani melawan, mereka akan langsung dibunuh. Keturunan Dewa Darah menggenggam kipas janji di tangannya. Tatapan rumit terpancar dari matanya. Kematian Jiang Huishu seharusnya membuatnya lega. Jika tidak, dia akan kesulitan mempertanggungjawabkannya bila Kota Bulan Merah menuntut penjelasan. Namun, Jiang Huishu adalah sosok yang sangat kuat, memiliki senjata mistik tingkat 9, Dijia yang misterius, serta 2 Marshal Saffron Diri bintang 4. Siapa yang mampu membunuh mereka semua? Tuan, tempat ini sepertinya adalah area terlarang ke-7? Tanya Cao Yaxing tiba-tiba. Apa? Para penduduk Kota Bulan Merah gemetar. Keturunan Dewa Darah langsung terbang ke udara dan menatap sekeliling. Dengan wajah terkejut, dia berkata, ini memang area terlarang. Lalu di mana para ahli yang sebelumnya ditempatkan di sini? Saat keterkejutannya belum mereda, seberkas cahaya melesat dari cakrawala dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Itu adalah Sucu bersama 2 pengawal. Ekspresi keturunan Dewa Darah berubah drastis. Dia segera melangkah maju dan membungkuk hormat. Ini benar-benar Tuan Sucu. Tatapan Suyu langsung tertuju pada kipas di tangannya. Ekspresinya seketika berubah. Dia mencuri kipas Wuji. Tubuh keturunan Dewa Darah bergetar. Tekanan besar langsung menimpanya. Dalam hati, dia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu lambat bereaksi. Seharusnya dia menyembunyikan kipas itu lebih dulu. Sekarang, sudah pasti tidak ada bagian untuknya. Itu adalah persenjataan mendalam tingkat 9. Bahkan dia merasa sangat menyayangkannya. Namun, dia masih bisa membedakan mana yang lebih penting. Tanpa ragu, dia segera menyerahkan kipas itu dengan kedua tangan. Tuan Suyu, ini adalah kipas janji yang direbut Tuan Jiang Huishu. Saat melihat kesengsaraan Guntur turun di tempat ini, aku segera datang untuk memeriksanya. Aku tidak menyangka akan menemukan kipas ini. Dari fluktuasi auranya, Tuan Jiang Huishu seharusnya sudah mati. Meski kalimatnya belum selesai, semua orang sudah memahami hasil akhirnya. Mata Suyu dipenuhi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Tangannya yang memegang kipas sedikit bergetar. Dengan nada marah, dia bertanya, siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Jawab keturunan Dewa Darah sambil menundukkan kepala.
Aku membutuhkan waktu untuk menyelidikinya. Namun, kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan kesengsaraan petir tadi. Wajah Suyu mengeras, seolah sulit menerima kenyataan di hadapannya. Setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya berkata, kesengsaraan petir sebelumnya memang merupakan kesengsaraan dari persenjataan mendalam tingkat 9. Tidak ada keraguan tentang itu. Hanya saja, dia menunduk perlahan. Tatapan di matanya menjadi semakin serius dan penuh kewaspadaan. Setelah para kultivator di bawah kehilangan kualifikasi untuk merebut kipas tersebut, banyak dari mereka mulai mengumpulkan pil obat dan senjata tingkat mendalam yang ditinggalkan oleh seniman bela diri yang telah mati. Di antara barang-barang itu terdapat cukup banyak harta berharga, dan mereka merasa sangat puas bisa merebutnya. Sebagian orang juga memandang Su Chu dengan wajah terkejut, diam-diam menebak identitasnya. Seorang ahli yang bahkan membuat penguasa Istana Dewa Darah harus merendahkan diri dan bersikap hati-hati jelas bukan sosok biasa. Namanya pasti mengguncang seluruh benua. Tapi apa? Dewa Darah tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat keraguan di wajah Suyu. Dia juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dan ingin mendengar pendapatnya. Ini hanya kesengsaraan petir tingkat 9, kata Suyu dengan suara berat. Seharusnya tidak menimbulkan kehancuran sebesar ini. Lebih tidak masuk akal lagi jika kesengsaraan petir tingkat 9 bisa membunuh Jiang Huishu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak seorang pun mampu menjawab pertanyaannya. Suyu menatap kerumunan di bawah, sementara masih ada banyak orang yang terus berdatangan dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Dewa Darah, segera tutup tempat ini. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar dalam radius 1000 mil. Singkirkan semua orang yang ada di bawah dan tahan mereka. Lepaskan mereka hanya setelah penyelidikan selesai. Keturunan Dewa Darah tertegun sesaat, lalu segera berkata, aku akan melaksanakan perintah. Dengan satu lambaian tangan, perintah itu langsung disampaikan. Para ahli dari Istana Dewa Darah bergerak serempak untuk membangun penghalang. Sebagian mulai mengusir orang-orang di bawah, sementara yang lain menahan mereka. Seketika, ketidakpuasan dan protes pun meledak. Namun, setelah mengetahui identitas Suyu, semua suara itu langsung menghilang. Tidak ada yang berani melawan. Sebaliknya, mereka dengan patuh bekerja sama dengan Istana Dewa Darah. Tak lama kemudian, semua orang telah dibawa pergi, meninggalkan lokasi pertarungan yang kosong dan sunyi. Suyu menunduk sejenak, lalu berkata, keturunan Dewa Darah, kamu juga harus pergi. Para ahli dari Yuanxi akan segera tiba. Suruh mereka menungguku di luar penghalang. Aku akan menyelidiki tempat ini sendiri. Tuan Suyu, kata keturunan Dewa Darah dengan ragu, aku khawatir jika Tuan berada di sini sendirian. Bagaimana kalau aku tetap tinggal untuk menemani? Tidak perlu, jawab Suyu dengan datar. Orang-orang yang bertarung di sini sudah pergi. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk menyelidikinya. Aku tidak ingin diganggu atau diawasi. Keturunan Dewa Darah mengangguk. Kalau begitu, tuanku, harap berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera kirimkan pesan. Aku pasti akan menjadi orang pertama yang datang. Setelah menyatakan kesetiaannya, dia berubah menjadi cahaya merah darah dan menghilang dari tempat itu. Begitu sosoknya lenyap, Suyu menunduk dan wajahnya berubah dingin. Orang yang barusan mengirimiku transmisi suara, bisakah kamu keluar sekarang? Dia berdiri di udara dengan tenang, lalu melangkah maju perlahan. Aura di tubuhnya terus meningkat, membentuk lapisan penghalang yang rumit. Sosoknya tampak bergetar di bawah cahaya. Menghadapi bahaya yang tidak diketahui, meski dia adalah pemimpin divisi Suaka, dia tetap tidak berani ceroboh. Suyu memang berani. Suara pujian terdengar. Sesaat kemudian, sesosok bayangan hijau perlahan keluar dari pohon besar tidak jauh dari sana. Wujud itu mengambil bentuk Yun Xiao dan menatap Suyu dengan senyum tipis. Mata Suyu menyipit. Dengan nada dingin, dia berkata, petir? Siapa kamu? Cahaya hijau di tubuh Yun Xiao perlahan memudar, memperlihatkan wujud aslinya. Wajahnya tampak pucat, tetapi senyum tenangnya tetap sama. Ketika kolam persegi seluas 0,5 hektar dibuka, cahaya langit dan bayangan awan pun ikut berkelana. Wenku harus cukup jernih untuk melahirkan sumber air. Tubuh Suyu bergetar. Kalimat Yun Xiao itu langsung menyingkap misteri susunan yang telah dia siapkan dan membuatnya terkejut. Tatapan Suyu menjadi semakin dingin saat dia mencoba menembus sosok di hadapannya. Namun, hasilnya justru membuatnya terkejut. Tidak peduli seberapa keras dia mengamati,
mata pihak lain tetap setenang sumur tua. Yang terpancar hanyalah ketidakpedulian terhadap dunia fana, seolah-olah dia benar-benar berada di luar lingkaran dunia ini. Apakah kamu juga seorang alkemis? Suyu merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat dari tubuh Yun Xiao dan langsung mengerutkan kening. Kenapa aku tidak memiliki kesan apapun tentangmu? Dia bisa menilai usia asli Yun Xiao, sehingga bertanya dengan nada curiga, apakah kamu keturunan dari seorang teman lama? Siapa aku sebenarnya tidak penting, kata Yun Xiao sambil tersenyum tenang. Yang terpenting adalah apa yang akan kusampaikan selanjutnya. Ini bisa memengaruhi seluruh benua. Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu, kata Suyu dengan dingin. Bagaimana aku bisa memastikan apakah yang kamu katakan benar atau salah? Yun Xiao tetap tersenyum. Tatapannya perlahan jatuh pada kipas di tangan Suyu. Kamu bisa menilai kebenarannya sendiri. Pemilik kipas itu telah menghadapi kesengsaraan. Genggaman Suyu pada kipas Wuji menguat. Dengan suara rendah, dia berkata, baiklah. Aku akan bersabar dan mendengarkan apa yang kamu sebut sebagai masalah penting. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Yun Xiao mengangguk pelan. Berapa dari 7 segel kolam naga yang telah rusak? Tubuh Suyu bergetar hebat. Auranya langsung melonjak, dan kekuatan spiritualnya menyebar seperti wujud nyata, mengunci seluruh ruang di sekitar Yun Xiao. Bagaimana kamu tahu tentang kolam naga dan 7 segel besarnya? Benar-benar kepala departemen asal yang sangat berhati-hati, puji Yun Xiao dengan senyum tipis. Segel ruang spiritual ini bukan hanya mencegahku melarikan diri, tetapi juga memutus segala kemungkinan penyadapan dari luar. Kamu memang waspada padaku, tetapi pada saat yang sama, kamu sudah mulai mempercayai apa yang akan kukatakan. Suyu tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Sejak awal, dia selalu berada di posisi pasif dalam pertarungan kata-kata dengan pemuda ini. Bahkan ketika kekuatan dan status jelas berpihak padanya, pihak lain masih mampu mempertahankan pengamatan tajam dan pemikiran yang cermat. Apakah ini benar-benar kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda? Berbagai keraguan muncul di dalam hatinya. Namun, dia tetap mencibir dan berkata dengan nada menghina, kita lihat saja apakah omonganmu memang pantas didengar. Mata Yun Xiao sedikit menyipit. Dia sama sekali tidak gentar menghadapi tekanan dingin dari seorang alkemis tingkat 9. Menatap lurus ke mata Suyu, dia berkata dengan tenang, iblis kuno itu disegel di bawah kolam naga. Jika segelnya terbuka, bencana besar akan melanda seluruh benua. Suyu terkejut oleh tatapan Yun Xiao. Hatinya langsung kacau. Dia adalah alkemis tingkat 9, namun justru merasa tertekan di bawah tatapan pemuda itu. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, kekanak-kanakan. Siapa yang memberitahumu bahwa iblis itu berada di bawah kolam transformasi naga? Apakah menurutmu aku tidak memahami situasi di tempat ini? Yun Xiao tidak tersinggung. Dia hanya terkekeh ringan. Mungkin begitu. Namun, pemilik kipas di tanganmu telah dibunuh oleh iblis itu. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.